Jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat. Apalagi yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus tidak ada di bumi Indonesia ini. Pak Menteri adalah mantan Panglima. Kalau masih ada mafia yang main-main, silakan detik itu juga gebuk. Nah, ini parah ini. Saudara-saudara, saya ingatkan betul, jangan sampai ada yang main-main urusan sertifikat. Apalagi yang namanya sertifikat tanah. Tidak ada lagi. Tidak boleh ada di negeri TikTok. Setuju? Bagus, bagus, bagus. Yap, Pak Mulyono KW lagi. Saya kira Pak Mulyono KW ini lebih elegan menyampaikan sesuatu, lebih luar biasa dibanding Pak Mulyono yang asli, yang suka ngibulin rakyat Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, untuk video selanjutnya yang akan Mimin tampilkan adalah dimana sindiran-sindiran para netizen terkait dengan Pak Mulyono dan juga para buzzer-buzzernya Mulyono dan juga para buzzer-buzzernya Aguan yang selama ini membela-bela mengenai persoalan pemagaran atau pematokan laut di Tangerang dan juga di Laut Surabaya, yang saya kira semakin meresahkan, semakin mempersempit ruang gerak para nelayan kita. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya, dan silahkan sahabat-sahabat simak baik-baik, dan semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang saya sajikan. Kurang hebat apa coba Mulyono? Kurang hebat apa coba? Tapi dia bisa jual pasir laut. Kemudian lautnya ia pagarin, hutan ia babatin, kayunya ia pakai untuk mebel. Hebat kan? Belum lagi orang-orang pusing mencarikan pekerjaan untuk anak-anaknya. Kalau dia jangankan cuma pekerjaan, jadi bos, punya jabatan itu. Jadi menurut aku pantaslah kalau dia dijadikan guru besar. Guru Kita besar. sama-sama belajar gimana caranya. Abang aja yang belajar. Bohong, tapi kita bisa jadi penguasa. Kita bisa jadi hebat. Yang profesor, yang dokter, tekuk lutut, dan mau jadi penjilat. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya 4 Teletubbies, Tinky Winky, Dipsy Lalapo, Mr. Coki Coki, Coki, Batman, yang concot sama lehernya kayak soang, panjang. Nah, buat Batman yang berak-berak teh mencret, yang mukanya ngeselin, pengen nabokin, ya, yang laganya tengil, prak, ya, terus sama si EF, sama si BTP, ya, Batavia, yang badannya kayak orang busung lapar itu, gemuk doang kayak kentong kalian aqua. Ya, empat sekawan ini sudah dipertemukan dengan buzzer-buzzer recehan yang dulu sempat kagak laku, ya, buzzer expired gitu ya, yang udah bawa tanah kuburan atau kuburan, siap-siap aja kalian dibawa sama Abu Jongos tuh pindah agama gitu aja. Kehebatan makhluk gorong-gorong ini, makhluk gorong-gorong, menjual pulau rempang dan lain-lain, jual beli jabatan dan lain-lain, juga salah satu kemampuannya adalah menjual laut, dikafling-kaflingkan, dan jual beli HGB. Masuk akal nggak? Masuk dong. Garang-garang, garang-garang. Ranger. Salam akal sehat. Mereka
Isu pagar laut sepanjang 30 Alipur km Rahman yang dibangun secara ilegal ini sebenarnya adalah isu yang agak ngeri gitu. Karena ini adalah pertarungan dua gajah yang sangat-sangat dua berkuasa. gajah. Maksudnya yang sedang berkuasa atau yang sebelumnya berkuasa gitu. Karena ini menjadi isu yang sangat-sangat berat sekali, yang sangat sensitif sekali karena melibatkan soal proyek, rencana, strategi, dan anggaran puluhan atau bahkan ratusan miliar rupiah. Tapi yang menarik dari isu ini ternyata LBH PP Muhammadiyah itu begitu responsif, begitu berani sekali untuk kemudian berbicara soal pagar laut 30 km ini. Bahkan LBH PP Muhammadiyah ini melaporkan kepada pihak kepolisian terkait pagar-pagar ilegal ini. Ini luar biasa sekali gitu. Bahkan di beberapa pernyataan atau berita-berita dari LBH PP Muhammadiyah, mereka bahkan meminta agar pihak kepolisian ini memeriksa Pak Jokowi. Aduh. Yang bener ini gitu ya. Ini berani banget gitu. Ya karena terus terang gitu ya, keberanian PP Muhammadiyah untuk bicara soal pagar laut 30 km ini itu adalah sebuah keberanian yang membuat saya jadi agak takjub gitu ya, bikin saya merinding gitu. Karena yang disenggol sama dia ini bener-bener vulgar. Kalau kita itu ya bikin video atau merespon itu kan hanya ya meskipun tahu tapi pura-pura nggak tahu dulu gitu. Harus menyesuaikan dengan berita-berita yang sudah terkonfirmasi dan ada di media. Kita mengikuti alurnya gitu. Tapi PP Muhammadiyah ini lebih maju gitu. Belum ada beritanya, belum ada yang konfirmasi, belum ada yang komentar. PP Muhammadiyah sudah bicara. Dia berani menghantam Agung Sedayu misalkan. Dia komentar tuh, sebutkan Agung Sedayu. Terus kemudian ini ada kaitannya dengan Pak Jokowi, dengan terus langsung gitu. Jadi ya keberanian itu meskipun kita juga sudah ngerti dan tahu gitu ya sebelum PP Muhammadiyah menyampaikan, tapi ya mungkin karena kita ini tidak punya backup secara politik, tidak punya tidak punya ya konfirmasi dari pihak-pihak terkait gitu. Makanya kita masih menahan-nahan dulu. Tapi LBH PP Muhammadiyah sudah sangat-sangat maju, sudah sangat-sangat berani untuk kemudian memberikan komentar yang bahkan beritanya belum ada di media. Ya memang sih ada video amatir gitu ya ketika ada warga ditanya terkait pemasangan bambu-bambu. Ini kan yang melibatkan banyak orang dan ada video amatir dari masyarakat yang direkam secara ya kayaknya diam-diam gitu ya, dan kemudian pemasang bambu-bambu atau pagar laut ini mengkonfirmasi bahwa ini memang adalah arahan dari pihak Agung Sedayu. Memang bambu-bambu, ribuan bambu itu memang adalah milik dari Agung Sedayu. Dia mengiyakan gitu. Tapi ya sebagai masyarakat, sebagai orang-orang yang masih menunggu gitu ya, kita kan masih ragu-ragu untuk kemudian menyebutkan Agung Sedayu. Tapi PP Muhammadiyah begitu pede sekali untuk menyebutkan nama Agung Sedayu, apalagi mengaitkan dengan Pak Jokowi. Ya Allah. Siap, itulah berbagai sindiran para netizen dan juga parodi dari Pak Mulyono KW. Ada juga komentar Bang Alipur Rahman terkait dengan apa yang menjadi ketegasan PP Muhammadiyah. Saya kira inilah yang kita tunggu-tunggu dari ormas terbesar seperti Muhammadiyah. Dan tentunya NU seharusnya berkaca dari Muhammadiyah dalam ketegasannya menganalisis situasi yang ada dan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh para oligarki dan Mulyono tentunya. Dan bahkan PP Muhammadiyah berharap agar Mulyono diperiksa karena ada keterkaitan dengan pemagaran laut tersebut. Nah sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat dan juga menghibur mengenai persoalan parodi dan juga sindiran-sindiran para netizen. Dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.